Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan keadaan peradilan atau penegakan hukum sebelum dan sesudah berkembangnya sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dalam menciptakan teknologi ini sudah tercapai. Hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi yang dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan. Mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu face to face, cukup melalui peralatan komunikasi sudah dapat terlaksana. Teknologi informasi juga turut berkembang sejalan dengan perkembangan pendidikan manusia. Perkembangan teknologi informasi hanya meliputi perkembangan infrastruktur seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga di bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan hukum. Dengan semakin berkembangnya dunia informatika, berkembang pula penggunaannya, mulai dari penggunaan yang bermanfaat hingga penggunaan untuk kejahatan. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2009 menyebutkan bahwa tingkat kejahatan di Indonesia makin meningkat, yaitu 30% diantaranya dilakukan secara virtual atau cyber. Lebih lanjut lagi, data dari Kasat Reskrim Jakarta menyebutkan bahwa selama tahun 2011 telah terjadi 45 penculikan anak di bawah umur dan 12 kasus penjualan bayi yang semuanya dilakukan dalam dunia maya atau secara online. Yang lebih mengejutkan lagi, di awal 2013 ini terungkap selubung penjualan bayi dalam toko online. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan telah berevolusi dalam kejahatan cyber. Adapun kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer atau cyber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data ataupun menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Pembuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media, dan pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten. Kembali lagi kepada perkembangan teknologi dalam satu dasawarsa terakhir. Sebenarnya dunia hukum pun terkena imbasnya dari perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, sekiranya hukum pun harus menyesuaikan keadaan dengan lingkungan dan kondisi sekarang ini. Bukanlah tidak mungkin Pomeo Latin berlaku, bahwa hukum senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau elastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.